Tahu nggak kita ini faktor-faktor yang akan menyelamatkan kita, menjauhkan kita, ya, menyelamatkan dalam kehidupan dunia dan menjauhkan dalam kehidupan nanti di akhirat dari jurang api nerakanya Allah. Kata Rasul, yang akan menyelamatkan hidup kalian itu adalah gaya hidup yang sesederhana mungkin. Tidak berlebih-lebihan tatkala memiliki misalkan keuangan atau finansial yang kuat, dan juga tidak terlalu meratap tatkala dalam kondisi misalkan kejepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana ni'matan wa hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thalathun munjiyat, khasyatullah fi sirri wal ilaniyah, wal adlu fir ridai wal ghadab, wal qasdu fil faqri wal ghina. Sadaqa Rasulullah Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam beberapa menit ke depan kita duduk sejenak, yang insyaallah keberadaan kita di tempat yang paling mulia ini, waktu yang singkat yang kita berada sekarang ini, itu adalah waktu yang sangat amat luar biasa yang Allah berikan keistimewaannya untuk kita semuanya. Para malaikat yang hadir bersama kita mendoakan kepada orang-orang yang ada dalam majlisul ta'lim, majlisul ilmi. Mereka akan mintakan ampunan kepada Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang dipintakan oleh Allah ampunan atas segala kesalahan dan dosa serta kehilapan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak perlu saya tanya satu persatu di antara kita yang hadir ataupun yang gak hadir, yang masuk ke masjid, gak pernah masuk ke masjid sekalipun, kalau ditanya mau selamat ataupun enggak, pasti jawabannya apa? Pengen selamat. Yang suka ke masjid pengen selamat. Enggak pernah ke masjid sekalipun, kalau ditanya pengen selamat, pasti pengen selamat. Ya, setuju Pak? Keselamatan ini adalah merupakan modal utama kita. Dan keselamatan yang kita pinta kepada Allah sesungguhnya bukan keselamatan dalam kehidupan yang sementara kita di dunia. Karena ada kelompok ini dalam Al-Quran digambarkan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia mengatakan, ya Allah limpahkan kebaikan dunia, keselamatan dunia, tapi mereka tidak mendapatkan keselamatan dan kebaikan akhirat. Kelompok yang itu karena menganggap bahwa dunia dan isinya serta segala apa yang dia dapatkan itulah segalanya kehidupan dia. Dia tidak percaya dengan adanya kebangkitan setelah kematian. Dia tidak percaya adanya hisab di yaumul qiyamah. Bahkan dia tidak percaya adanya surga dan neraka. Ya, ini ada. Tapi kita yang kita harapkan, yang kita inginkan dalam keselamatan ini 2 periode, ya.
dalam kehidupan sementara di dunia dan kehidupan yang kedua. Ya, sebagaimana disampaikan dalam kajian sebelumnya, kita punya kehidupan berapa kali, Pak? Ada yang masih ingat? Kehidupan kita berapa kali? Dua kali. Jadi salah kalau ada yang mengatakan kita hidup satu kali. Salah, Pak. Kita hidup 2 kali. Hidup di dunia dalam kehidupan yang sementara, tugasnya adalah menanam. Dan kehidupan yang kedua adalah kehidupan yang abadi. Hasil dari tanaman kita adalah menghasilkan panen kita. Makanya kita tatkala kita berdoa, berdoanya bukan di dunia saja. Ada dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Komplit. Dunia kita sukses, akhirat pun kita sukses, bahkan jauhkan dari api nerakanya. Pokoknya jauh dulu api nerakanya Allah. Nanti sama Allah disimpannya di mana? Di ujung surga, dalam surga, di pojokan surga. Yang penting tidak terjerumus ke dalam jurang nerakinya Allah. Itu yang paling utama. Ini kalimatnya seperti itu. Yang jadi pertanyaannya, tahu nggak kita ini faktor-faktor yang akan menyelamatkan kita, menjauhkan kita, ya, menyelamatkan dalam kehidupan dunia dan menjauhkan dalam kehidupan nanti di akhirat dari jurang api nerakanya Allah. Dijauhkan dari kebinasaan hidup, keterpurukan hidup. Ini pertanyaannya sebenarnya. Yuk, ngaji sebentar. Saya akan bacakan satu hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tahu siapa Sayyidina Anas? Anas ini adalah kayak seperti anak pungutnya Nabi. Beliau tatkala usia 10 tahun dibawa oleh ibunya, dipasrahkan ke Rasulullah, saya akan diwakafkan. Kenapa? Karena sahabat Nabi datang ke Rasul bawa sebagian harta untuk berjuang. Ya Rasulullah, saya punya sawah 2 kotak, 1 kotak saya siapkan untuk perjuangan Rasul dalam menjalankan risalahnya. Ada yang punya perdagangan, punya keuangan, diserahkan. Nah, ibunya Anas ini, dia tidak punya apa-apa karena Anas sudah wafat, bapaknya. Yang ada Anas bin Malik, putranya. Dia datangkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya serahkan anak saya untuk bisa membantu perjuangan, bisa melayanimu ya Rasulullah. Cuman permintaan saya satu, doakan anak saya ini. Nah itu, lihat akhlaknya sahabat dulu, termasuk orang tua kita sebenarnya. Kalau punya anak, datangnya ke siapa? Untuk minta diberikan nama itu. Dulu ke kiai dan orang-orang soleh. Ya Pak, sok rata-rata dibawa ke kiai, bawa ke ulama, dibawa ke orang-orang soleh. Tolong berikan nama untuk anak saya yang terbaik. Kalau sekarang kira-kira kita cari nama kemana Pak? Pak, halo? Hah? Ke kiai? Ada. Kemana? Syekh Google. Ngaku Pak? Sok. Subhanallah. Kemarin saya sampai ngerubah 1 nama anak Pak. Benar. Bulan kemarin itu. Itu anak namanya 5 berjejer. Clara, Clarista, Masya Allah. Apa ini kaca Clara, Clarista, Clarence. Masuk semuanya. Subhanallah. Sampai akhirnya karena saking, kalau orang Jawa bilang ini anak keberatan. Tiap bulan itu anaknya, bapaknya pusing. Kenapa? Harus opnam. Sakit opnam tiap bulan. Sampai akhirnya saya dipanggil ke rumahnya untuk meriksa kondisi secara non fisik. Sehat Pak. Tapi tatkala saya baca namanya itu ada nama yang tidak terkait dengan antara ujung dengan ujung. Saya mohon izin ke bapaknya sama ibunya, kalau boleh ini nama yang satu ini tolong dihilangkan. Mumpung dia belum masuk TK ataupun masuk SD. Setuju Pak? Alhamdulillah. Setelah diganti namanya, kita berikan doa-doa tertentu.
Dari usia dia 3 tahun sampai sekarang masuk SD, alhamdulillah. Orang tuanya nggak manggil lagi saya. Kalau orang tuanya nggak manggil saya berarti apa? Aman tuh. Karena ustadz itu dipanggil kalau kondisi apa? Dalam kondisi memang apa? Sedang sulit. Ustadz memang begitu dipanggilnya. Kalau lagi senang memang jarang dipanggil ustadz. Ya. Kalau lagi masak ayam, masak apa, jarang tuh manggil ustadz. Tapi kalau anaknya sakit ya, istrinya kesurupan, nah itu ustadz dipanggil. Ya. Ya, ini curhat ya, curhat ini ya. Bukan berarti pengen dikasih daging ayam, enggak. Enggak usah dipikirin itu mah ya. Ya. Lanjut, apa tadi ya? Jadi kita ini pengen selamat, Pak. Bahkan nggak sedikit kalau orang Jawa namanya anaknya kan dari kecil udah dipanggil apa? Selamat. Ada di sini juga Pak Selamat ya. Gitu. Karena pengen menjadikan doa. Termasuk anak sih datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan anak saya. Didoakan sama Rasul, doanya apa? Pertama, ya Allah, panjangkan usia anak ini. Ya kalau Rasul sudah mendoakan, ya subhanallah, pintu langit nggak ada yang tertutup, Pak. Yang kedua, limpahkan rizki yang melimpah ruah. Jadikan dia anak yang kaya raya. Yang ketiga, banyakkan keturunannya. Yang keempat, kalau dia meninggal nanti, masukkan ke dalam surganya Allah. Coba ini 4 doa ini Pak, kira-kira kita butuh semuanya nggak? Yuk, dunia kita banyak duit, usia kita panjang sehat selamat, anak banyak, pas mati masuk surga. Allahu Akbar. Itu mah cita-cita kita semua itu mah. Kalau ditanya itu nggak ada yang nggak demen itu, pasti pengen duluan. Ternyata pas dalam hidupnya Anas bin Malik ini subhanallah, usianya termasuk usia sahabat yang paling lama, lebih dari 110 tahun usianya. Anaknya berapa? Kata satu riwayat dia memiliki anak 125 anak. Oh subhanallah. Jangan ditanya istrinya berapa Pak. Ya anak 120 orang, nggak kebayang tuh istrinya. Kalau satu pasang, waduh luar biasa, gempor Pak. Ngeluarin anak tiap detik, ceprot. Emang anak ayam ya, nggak nelor doang. Ini. Dan dia termasuk orang yang kaya, padahal sebelumnya dia adalah pembantunya Rasul. Menemani Rasul, saya saking dekatnya sama Rasulullah, dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga dia, Anas bin Malik ini. Ini didoakan. Ya, nah kalau punya anak nih, punya cucu, sebelum datang sama saya Google, datang ke para ulama yang soleh. Pintakan doanya, ya Allah. Ini sebagai silsilah daripada para sahabat seperti itu. Apa yang dibawakan hadisnya ini? Tujuannya ini, ya kembali ke laptop kita nih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tadi, itulah yang akan menjadi jawaban pertanyaan saya tadi. Kita pengen selamat, ya selamat dunia nggak cukup, selamatnya dunia dan akhirat. Yang jadi pertanyaannya apa? Apa faktor untuk menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat? Itu pertanyaannya. Jawabannya ada di hadis Anas bin Malik. Rasul menjawab dengan 3 hal. Ini singkat ini. Kalimatnya singkat. Tapi kalau kita jelaskan ini bisa 2 jam, 3 jam. Ya kalau 2 jam saya ceramah insya Allah. Cuman saya sendiri dan memik nanti yang terakhir ya. Singkat aja ini. Apa yang pertama kata Rasulullah? Yang akan menyelamatkan hidup dan kehidupan kita di dunia sampai kehidupan kita di akhir kelak. Yang pertama adalah khasyatullah fi sirri wal ilaniyah. Ini. Kita hidup nggak bakal ada was-was. Kalau faktor pertama ini kita pegang. Menjadi pejabat kita akan tenang menjabati jabatan setinggi apapun. Kalau faktor pertama ada dalam diri kita. Apa faktor yang pertama? Takut kepada Allah. Harus tertancap dan terpatri dengan kuat dalam diri kita. Dimanapun kita berada. Kita melelehkan air mata di dalam masjid karena terharu dengan bacaan imam yang begitu mendayu dan begitu indah, dan terbawa emosi dengan jemaah yang lain. Itu karena terbawa emosi, terbawa sama yang lain. Pernahkah kita menangis dalam sujud kita, dalam kesendirian kita di tengah malam? Timbul dalam diri kita takut sama Allah. Kalau saya hidup dan kehidupan kita
yang kita jalani ini ternyata jauh daripada apa yang Allah ridhoi kepada kita. Gitu. Dan hebatnya, ternyata faktor ini yang akan menyelamatkan dalam kehidupan dunia kita, subhanallah. Karena orang kalau udah takut sama Allah, gak penting CCTV ada di depan dia, tidak penting ada tim audit di depan dia, tidak penting adanya PPK, KPK, BP yang lain ada di depan dia. Kalau Allah menjadi patokan dalam kehidupan dia, monitoring yang abadi. Sehebat-hebatnya bapak-bapak kita di BPK, begitu detail-detailnya bapak-bapak kita, yang ibu kita yang ada di KPK, tim audit dan segala macam. Bukan secanggih-canggihnya alat CCTV kita, semuanya ada keterbatasan. CCTV yang hebat tutup sama kertas, selesai. Kehalangin tembok nggak kelihatan. BPK ada tidurnya, KPK ada tidurnya. So, ada kamera yang senantiasa menyoroti kita, muraqabatullah. Ini kalau ada rasa takut, ini ada jabatan apapun yang kita pegang, kondisi apapun yang ada kita berada di dalamnya, tenang, nggak ada was-was. Kenapa? Kata yang kita takuti bukan manusia ataupun alat, yang kita takuti adalah Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi kita. Ya Allah, ini keselamatan akan tercapai di dunia, apalagi di akhirat. Makanya wajar kalau orang yang memiliki nilai yang pertama ini adalah orang tipe kehadirannya didambakan oleh surganya Allah. Nih, lihat dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Hafal ayatnya. Padahal Allah katakan dalam ayat itu, orang yang memendam rasa takut kepada Allah, selalu dalam dirinya Allah yang selalu mengikuti dia, dan menjauhi hawa nafsu yang selalu membawa kepada jalan ketidakbaikan. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'. Surga bagiannya. Surga mengharapkan kehadirannya, mendambakan kedatangannya. Ya Allah. Lihat. Ya. Belum lagi pintu ampunan yang Allah bukakan kepada orang-orang dan hambanya yang ada rasa takut kepada Allah. Lihat dalam surat Al-Mulk. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Tuh. Orang-orang yang ada rasa takut kepada Allah, pintu ampunan Allah begitu terbuka untuknya, dan pahala yang dahsyat yang agung telah Allah siapkan untuk mereka. Takut ini. Dan kalau udah rasa takut kepada Allah ada dalam diri kita, akan terjadi orang-orang hamba Allah yang hebat. Menjadi hamba Allah bukan pengecut, tapi menjadi hamba Allah yang patriotis dalam hidup dan kehidupannya. Itu para pahlawan kita, Pak, yang merebut negeri ini di tangan penjajah. Coba bayangkan, masa bambu runcing mau ngelawan senjata modern? Bayangkan ketepel mau ngelawan tank baja. Secara logika dan perhitungan perang nggak mungkin menang, nggak mungkin bisa kita melawan itu. Tapi itu dilakukan oleh para pejuang kita. Tatkala saya tanya salah satu kakek saya itu yang hidupnya 115 tahun, baru meninggal tahun kemarin, Pak. Salah satu pejuang kokosan, Bojong Kokosan di Parung Kuda, Sukabumi, yang dulu pernah menghadang pasukan Belanda yang akan menuju kepada Jawa bagian barat. Dihadang oleh pasukan beliau salah satunya. Hanya bertemankan sama ketepel, Pak. Coba, subhanallah. Hidup. Saya tanya, Bah, emang gak takut sama Belanda segitu gede-gedenya? Gak ada yang ditakutkan sama Abang.
Abah cuma satu takut kalau negeri ini selamanya dijajah oleh mereka. Nilai akidah dan keimanan mau apa lagi yang akan diberikan sama anak cucu Abah nanti. Subhanallah. Padahal setiap dia pulang dari hutan itu rumahnya selalu dibakar. Ketahuan dia pulang dari hutan yang namanya Muhammad Ridwan Bahsya itu dibakar, kabur lagi ke hutan, selamat ya. Itu. Nah ini khasyatullah. Yang kedua yang akan menyelamatkan kita ini, ya singkatnya nih ya, apa? Wal adlu fir ridho wal ghadab. Ini dalam tatanan kehidupan kita ini, baik kita secara individu ataupun secara di keluarga, bahkan dalam kondisi bermasyarakat, adil kepada siapapun, baik kepada orang yang kita suka ataupun kepada orang yang kita benci. Ini realita ini. Terkadang hukum berat sebelah, terkadang hukum tidak rata, padahal bilangnya keadilan, tapi adilnya jaring sebelah, ke atas mintul, ke bawah tajam. Nah ini, nah kalau udah kondisi seperti itu, artinya udah pilih kasih, ya, maka kondisi seperti ini akan merugikan kita. Karena faktor keselamatan yang kedua, adil kepada siapapun dan dalam kondisi apapun. Sampai Rasul mengatakan apa? Innama ahlaka man qablakum. Sesungguhnya kebinasaan, kerusakan, kehancuran umat sebelum kalian itu adalah tatkala keadilan tidak ditegakkan. Hukum akan tajam kalau yang melanggarnya adalah masyarakat biasa. Annahum idza syaraka fihi dhaif aqamu alail had. Tatkala orang-orang lemah yang melanggar aturan, langsung dijalankan. Hukum harus ditegakkan. Tapi tatkala yang melanggar aturannya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berduit, orang-orang yang berpangkat dan segala macamnya, taroku alaih, mereka tinggalkan. Nah ini, padahal baginda Nabi mengatakan dalam salah satu sabdanya, lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sekiranya putriku Fatimah yang sangat aku cinta kepada dia melanggar aturan maling, aku akan potong tangannya, aku sendiri akan potongnya. Padahal Fatimah adalah anak yang paling beliau cintai. Artinya apa? Hukum ditegakkan kepada siapapun. Tapi kalau tembang pilih kasih, keadilan tidak dirasakan, maka ketimpangan akan mulai terasa dan tentunya keselamatan akan dijauhkan. Yang kedua, yang terakhir ini, ya. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Faktor yang ketiga yang akan menyelamatkan kita, kata Rasul, ini udah wanti-wanti ini, ya. Ini yang ketiga ini adalah bagian gaya hidup. Sebenarnya saya lebih cenderung mengarahkan ke sana hadis ini. Meskipun di zaman sahabat terkadang mungkin dimaknai dengan makna yang lebih, ya. Kenapa? Kata Rasul, yang akan menyelamatkan hidup kalian itu adalah gaya hidup yang sesederhana mungkin. Tidak berlebih-lebihan tatkala memiliki misalkan keuangan atau finansial yang kuat, dan juga tidak terlalu meratap tatkala dalam kondisi misalkan kejepit. Kondisi ini, hidup kesederhanaan ini diterapkan sama Rasul dan para sahabatnya. Sok, siapa nggak kenal dengan Abdurrahman bin Auf? Seorang digelari dengan sahabat si urat kaya. Ini sahabat ini luar biasa. Sampai dia bercita-cita, karena hartanya nggak pernah habis dalam hidupnya, dia pengen miskin. Karena hartanya nggak habis-habis, dia infakkan. Sampai cita-cita pengen miskin. Kenapa? Karena Rasul pernah mengatakan, orang yang kaya, duitnya banyak, masuk surganya belakangan. Dibilang begitu, Abdurrahman bin Auf, waduh ngeri ini urusannya. Sementara di Madinah termasuk paling kaya beliau. Makanya langsung itu beliau infakkan dan beliau serahkan hartanya
untuk di jalan Allah. Tetap nggak habis-habis tuh duitnya. Utsman bin Affan yang membiayai peperangan Rasulullah semuanya sama Rasul untuk berjihad di jalan Allah. Tapi hidupnya biasa sederhana. Nah, ini yang akan menyelakakan umat ini tatkala gaya hidupnya yang hedon, gaya hidupnya yang konsumtif, yang materialisme. Udah tahu posisinya, gajinya, misalkan maaf, gajinya UMR, pendapatannya UMR, tapi gaya hidupnya seperti direktur. Untuk mencukupi keinginannya itu, akhirnya gali sana, gali sini, yang ujung-ujungnya nggak pernah ketutup. Ini kisah nyata ini. Baru beberapa bulan ke belakang. Nggak jauh dengan saya. Ini orang, saya udah dari awal sudah ngasih warning sebenarnya. Tolong mas, ini gaya hidup sampean kayaknya agak sedikit berlebih. Karena setiap ada kegiatan di lingkungan, dia selalu ingin dijadikan seperti orang yang paling hebat. Bukannya nggak bagus, tapi disesuaikan dengan kemampuan kita. Karena tatkala saya tanya dia posisinya sebagai apa, kayaknya nggak wajar kalau dia mengeluarkan harus seperti itu. Karena ada orang yang lebih daripada dia mengeluarkan seala kadarnya biasa saja untuk kebersamaan. Tapi dia seakan-akan ini bilang apa? Oh, saya adalah bosnya. Setiap kegiatan. Ternyata apa yang terjadi? Padahal dia punya anak 3. Benar. Selama itu ternyata yang membiayainya adalah istrinya. Istri lama-kelamaan dianggapnya sebagai sapi perah, capek. Selesai pak rumah tangganya. Baru bulan kemarin. Benar. Subhanallah. Orang yang pendapatannya seperti itu, tapi dalam gaya hidupnya, subhanallah. Nah ini yang harus kita rubah. Karena tidak sedikit sekarang adanya judol, adanya pinjol. Itu karena gaya hidup, bukan untuk menutupi kebutuhan hidup. Kalau untuk keinginan gak bakalan selesai. Rasul udah mewanti-wanti kepada kita. Wal qasdu fil faqri wa hidup sederhana. Dalam kondisi kita punya sekalipun, coba lihat. Banyak di sini para senior di sini. Dari Angkasa Pura, dari pejabat, ya Allah hidupnya banyak sederhana. Bahkan ada setingkat dulu itu direktur utama. Saya nggak sebutkan saja. Bisa katakan ini orang yang terbaik yang pernah saya temukan. Benar. Orang nggak menyangka kalau itu rumah beliau. Karena kalau dibandingkan dengan setingkat manajer waktu itu, kaget mereka. Masya Allah. Masa ini rumahnya Pak Dirut seperti ini? Sementara di manajer saja rumahnya jauh daripada dia. Subhanallah. Dia lebih baik saya serahkan uang saya untuk security yang ada di depan rumah saya. Lebih baik saya serahkan uang hasil saya kepada pembantu yang membantu saya tiap bulan. Lebih baik saya serahkan uang saya berikan kepada ustadz yang memberikan. Masya Allah. Luar biasa. Tiap bulan itu. Yang saya katakan adalah karena kebaikannya saja. Ya, nah ini perlu. Ini gaya hidup seperti ini ternyata subhanallah sampai akhir hayat, sampai beliau sekarang sudah tua seperti itu, tenang hidupnya, nggak dikejar-kejar dengan rasa ketakutan, kecemasan, was-was, nggak ada. Meskipun dalam kehidupan mungkin tidak dianggap orang yang kaya raya, padahal jabatannya paling mentereng, tetap wajar karena Rasul wanti-wanti kepada kita, yuk jaga ini, yang 3 ini, maka keselamatan akan dapat kita raih. Para jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar motivasi dan sekaligus juga memberikan kepada kita dorongan agar kita benar-benar kembali kepada nilai sesungguhnya yang Rasulullah dan Allah berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan dengan 3 hal yang disampaikan Rasulullah ini kita semakin memperkuat nilai-nilai keislaman kita,
nilai keimanan kita dan penguatan dalam beramal ibadah dan amal soleh kita. Selamat dunia, selamat akhirat, selamat dalam kehidupan yang sementara dan selamat dalam kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.